الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyas salihin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, salah satu jawaban ketika kita ditanya tentang apa tujuan daripada keberadaan kita dan penciptaan kita, maka kita akan menjawab sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa keberadaanku di kehidupan dunia ini agar bagaimana bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jawaban yang diketahui oleh banyak orang. Namun yang menjadi pertanyaan tentang bagaimana ibadah itu? Apa jalan ibadah? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan merincikan tentang ibadah seperti apa dan sifat ibadah yang seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bahwa ibadah yang diminta dari kita adalah ibadah yang ihsan. Allah menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum sebagai panggung ujian. Ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ard wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, dan arsy Allah berada di atas air. Liyabluwakum, menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Tentang ihsan, hadis yang masyhur dari Jibril, dari Rasulullah SAW ketika datang Jibril bertanya kepada beliau, sebagaimana di Sahih Muslim, ketika Rasulullah SAW, mal islamu, mal imanu, mal ihsan. Apa itu ihsan ya Rasulullah? Maka ihsan sebagaimana dikatakan, an ta'budallahi ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini bukan maqam yang biasa. Ini level yang luar biasa. Ketika seseorang bisa naik sampai kepada tangga ihsan, maka ini adalah anugerah yang luar biasa dan ini susah. Bagaimana keadaan ibadah orang, bagaimana dia merasakan kebahagiaan seakan-akan sedang dalam piknik ketika ibadah, dan dalam ibadahnya dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala bersamanya, melihatnya. Maka luar biasa keadaan dan kehusyuan. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan ini maqam yang tidak digapai kecuali melewati luar biasa perjalanan. Dan cuma orang-orang yang dipilih yang bisa sampai ke sana. Namun opsi yang kedua untuk bisa menjadi orang yang muhsin, dalam lanjutan hadis tadi, fa illam takun tarahu, kalau level kita belum sampai kepada level seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka paling tidak kita punya asumsi, kita punya keyakinan bahwa Allah melihat kita, Allah bersama kita. Ini adalah maqam ihsan, maqam yang digapai oleh orang-orang soleh terdahulu. Nabi Yusuf ketika menjelaskan tentang kenapa dia tidak mau menerima ajakan daripada istri tuannya yang mengajaknya untuk berbuat dengan tindakan yang tidak baik. Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ahsana mathwai. Sungguhnya Tuanku, ada dua tafsir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadaku. Atau
sesungguhnya tuanku telah berbuat baik kepadaku. Artinya, apakah mungkin kebaikannya aku balas dengan hal yang tidak baik kepadanya? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan jawaban bagi orang-orang yang bisa sampai kepada tahap ihsan ini, bahwa tidak ada kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Ini diterima oleh akal, diterima oleh logika, bahwa kebaikan yang menjadi balasannya adalah kebaikan, dan keburukan akan mendapatkan daripada tindakan keburukannya yang serupa, yang setimpal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ihsan ini bukan perkara yang mudah. Karena ihsan bukan cuma di masjid, bukan cuma ketika sholat, tapi dalam setiap aktivitas kita, kita merasa muraqabatullah, kita merasa Allah bersama kita, kita merasa Allah senantiasa menyaksikan dari setiap langkah, dari setiap tingkah laku yang kita lakukan. Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, salah seorang tabi'in, murid daripada Anas bin Malik dan Abi Hurairah, ketika mengatakan, membaca ayat wa innallaha la ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah sungguh bersama dengan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan ihsan. Kata beliau, orang yang Allah Subhanahu wa taala bersamanya, maka tidak mungkin dikalahkan oleh apapun. Karena bersamanya ada mata yang tidak pernah mengantuk, ada kekuatan yang tidak pernah ada batasnya. Karena di balik ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diyakini ketika Nabi Musa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, berada di Gua Thur, bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy. Abu Bakar khawatir dan takut atas keselamatan Rasulullah. Kata Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Nabi Musa ketika bersama pasukannya, bersama jamaahnya, terkepung di depan laut dalam, di belakang pasukan dengan segala persenjataan. Tidak punya pilihan. Depan tenggelam, belakang dibunuh dengan kejam. Pasukan dan jamaah Nabi Musa sudah mengatakan, inna lamudrakun. Kita sudah pasti akan ditangkap. Kita sudah pasti akan dicegat, akan dibunuh. Karena sudah tidak ada pilihan dan tentara sudah semakin dekat. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Karena sesungguhnya ma'iya rabbi, bersamaku Allah Subhanahu wa taala, sayahdin, akan memberikan jalan keluar kepadaku. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan kita menata ibadah kita, mengevaluasi tingkah laku kita, memperbanyak daripada azzat, kebaikan-kebaikan kita, sehingga kita bisa mencicipi, merasakan kenikmatan menjadi hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepadanya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang muhsin, orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam kebaikan, sampai kemudian kita dikategorikan sebagai orang yang muhsin. Jazakumullah khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.